Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 19 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Zahiratu Dha'fil Iman, Al-Asbab, Al-A'raj, Wal-Ilaj. Fenomena lemahnya iman, sebab, potret, dan juga pengobatannya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, madzahiru dha'fil iman, potret-potret lemahnya iman. Kita sebutkan yang pertama, al-wuqu'u fil ma'asi wartikabul muharramat, yang artinya terjerumus dalam kemaksiatan dan melakukan perbuatan yang haram. Ini termasuk lemahnya iman. Tidak bisa dipungkiri, orang yang terjerumus ke dalam maksiat, dan pengertian maksiat, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, maksiat adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur, meninggalkan yang diperintahkan dan melanggar yang dilarang. Maka tidak diragukan lagi orang yang terjerumus ke dalam maksiat dan perbuatan haram. Perbuatan haram artinya adalah ma naha anhu syari' nahyan jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu amdan mutlaqa. Segala yang diperintah, yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa
bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu asy'ur biqaswatil qalbi wa khusyunatihi, yang artinya merasakan kalbu yang kaku dan keras. Kalbu kita sudah jelaskan, sebuah daging yang ada pada tubuh kita yang sangat erat kaitannya dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daging tersebut nyata. Sebagian ulama tentunya berbeda pendapat apa yang disebut dengan kalbu. Ada yang mengatakan kalbu adalah jantung, ada yang mengatakan dia adalah otak, ada yang mengatakan dia adalah liver. Wallahu alam, dia adalah sepotong daging yang sangat erat kaitannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila qalbu ini dia keras, kemudian susah menerima nasihat, bahkan kadang-kadang di hadapan orang yang meninggal dia ketawa ketiwi, saat menguburkan mayit dia tertawa terbahak-bahak atau yang semisalnya, maka ini adalah salah satu tanda bahwa qalbunya keras. Mohon maaf sebentar ya. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat, penulis mengatakan adamu itqanil ibadat, tidak dapat sempurna dalam melakukan ibadah-ibadah. Seperti misalkan saat orang berdoa, maka kemudian dia ketika berdoa hatinya kesana kemari, berzikir juga tidak tenang, tidak khusyuk, mengerjakan sholat asal tunai kewajiban, membaca Al-Quran ingin cepat-cepat, tidak diperhatikan apa hukum yang bisa diambil dari apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut, dan seterusnya. Sholat tidak ada tumakninah. Ya, ini termasuk daripada zahirat dha'fil iman, fenomena lemahnya iman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin yang ketiga itu. Sekarang poin yang keempat. Dan poin yang keempat yaitu penulis mengatakan wa min madhahiri dha'fil iman at-takasulu 'anit ta'ati wal ibadat. Ini perhatikan kepada kawan-kawan terutama yang sudah katanya sudah berhijrah, mulai meniti jalan istiqamah, maka malas melakukan ketaatan dan ibadah dan cenderung melalaikannya. Ini termasuk daripada lemahnya iman. Ya, berhijrah bukan hanya sekedar seseorang berjenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki, kemudian pakai kaos, ya, membela sunnah, iman, ketaatan, dan seterusnya. Bukan. Tetapi orang yang benar-benar berhijrah adalah orang yang beda kelakuannya ketika dia mulai meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat untuk beribadah. Sholat, misalkan dari hal-hal yang wajib dulu. Sholat 5 waktu. Yang asalnya dia out-outan sebelum berhijrah, sebelum meniti jalan Allah.
asal terlaksana, kadang tidak terlaksana, kadang tepat waktu, kadang di luar waktu bahkan, na'udzubillah. Maka pada saat berhijrah dia benar-benar memperhatikan perihal sholat, tidak malas dalam mengerjakan sholat yang wajib. Kemudian baru memperhatikan sholat yang sunnah, ba'diyah, qabliyah, sholat duha, kemudian sholat rawatib, witir, tahajud. Maka orang yang benar-benar meniti jalan istiqamah, dia tidak malas beribadah kepada Allah. Kemudian baca Al-Quran, berzikir pagi, sore, ya tidak malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Penulis mengatakan, at-takasulu 'anil ta'ati wal ibadat wa idha'atuha. Malas melakukan ketaatan dan ibadah dan cenderung melalaikannya. Kemudian penulis berkata, wa idza addaha fa innama hiya harakatun jawfa la ruha fiha. Jikapun melaksanakan, maksudnya melaksanakan ibadah tersebut hanyalah sekedar aktivitas kosong tanpa ruh. Ya, salatnya ruku sujud seperti ayam mematuk, seperti orang-orang munafik. Ya, dalam hadis tentang salat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Bagaimana salatnya orang munafik? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika sudah masuk waktu asar, dia menunggu hatta sampai mau terbenam matahari. Apabila mau terbenam matahari, qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia bangun mendirikan salat dengan dengan cepat-cepat, tergesa-gesa, ya, dan tidak menyebut di dalam salatnya kecuali bacaan-bacaan zikir yang sedikit karena takut masuk waktu maghrib. Nah, ini contoh malas di dalam salat. Mengerjakan salat hanya sekedar harakat jaufa, gerakan kosong, la ruhalah, tidak ada kekhusyuan hati, tidak ada perendahan diri di dalam salatnya, tidak ada nikmat saat salat, terutama ketika sujud, maka sujudnya pun cepat. Ya, naqara arba'an kata Rasulullah SAW. Dia salatnya seperti ayam sedang mematuk makanannya. Ya, cepat sekali. Waqad wasafa Allah azza wa jalla al-munafiqina biqaulihi wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata penulis rahimahullahu hafizahullahu taala, Allah azza wa jalla mendeskripsikan, yaitu mensifati orang-orang munafik dengan firman-Nya surat An-Nisa ayat 142, dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya. Dan perlu diketahui para ikhwah sekalian, ahibbati hafizakumullah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Salah satu sebab malas adalah tidak ikhlas. Itu tidak ada kata lain. Yang malas salah satu indikasi dia tidak ikhlas. Orang munafik, mana ada keikhlasan di dalam dirinya? Karena lisannya mengatakan Islam, hatinya kekufuran. Ya, ini berarti dia tidak ikhlas di dalam imannya. Ini yang menyebabkan dia malas. Malas mendirikan sholat. Kenapa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Jika mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas karena riya terhadap manusia. Ingin dilihat agar dipuji. Ingin dilihat agar mendapat hadiah. Maka hati-hati ini para ikhwan.
Kemudian penulis mengatakan, wa yadkhulu fi dzalika adamul iktithar li fawati mawasimi aqdamul iktirath li fawati mawasimil khair wa awqatil ibadah. Wa hadza yadullu ala adam ihtimami syakhs bi tahsilil ajr. Ini penting sekali. Perhatikan. Kata beliau termasuk juga ketidakpedulian akan luputnya musim-musim kebaikan serta waktu-waktu ibadah. Ini menunjukkan akan tidak adanya perhatian mendapatkan pahala. Termasuk orang yang malas dalam ibadah. Apa itu? Ada musim-musim, keadaan-keadaan yang penuh dengan pahala dari Allah. Bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, mau menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, mau diampuni dosanya, ingin dapat Lailatul Qadar, dia santai-santai aja. Tadi barusan kita lewat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Dia santai-santai aja gitu. Dia tidak menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ini potret malas yang menunjukkan bahwa imannya sedang turun. Berarti dia sedang futur, ya. Seperti lagi contoh sujud, sujudnya cepat padahal keadaan sujud adalah keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a. Faqaminun an yustajaba lakum. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia sujud. Perbanyaklah di dalamnya doa. Karena diharapkan dengan sangat dikabulkan doanya, tapi sujudnya cepat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang dia tidak memperhatikan musim-musim yang agung. Hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, ya, para ulama sampai berbeda pendapat kapan waktu mustajab untuk beribadah, untuk berdoa yang di dalam waktu tersebut dikabulkan doa. Ada yang mengatakan dari mulai imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Ada yang mengatakan waktu terakhir dari sholat asar sebelum maghrib. Maka dia santai-santai aja, tidak menggunakan waktunya. Nah, ini contoh malas, ya, contoh malas yang itu menunjukkan dia sedang turun imannya. Maka silakan introspeksi diri masing-masing, ya. Dan para ikhwah, jujur saja saya pribadi sangat suka kajian-kajian yang kita itu mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Dan ini diajarkan oleh a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya atau Hudzaifah bin Yaman, katabatul wahyi. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau adalah penulis wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Ini contohnya gitu nih. Belajar tentang keburukan agar kita tidak melakukannya. Araftu syarra la li syarr, lakin li tawaqqihi man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan tidak untuk mengerjakannya, tetapi untuk menjaga diriku darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Maka sekali lagi, potret malas adalah seseorang tidak memperhatikan musim-musim kebaikan, musim-musim rahmat-rahmat Allah turun, ampunan-ampunan Allah banyak. Dia tidak perhatikan itu. Dia anggap biasa Ramadan, dia anggap biasa hari Jumat, dia anggap biasa sujud, dia anggap biasa sepertiga malam terakhir, dia anggap biasa. Nah, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Penulis tadi mengatakan termasuk juga ketidakpedulian akan luputnya musim-musim kebaikan serta waktu-waktu ibadah. Ini menunjukkan tidak adanya perhatian mendapatkan pahala.
Ya, bahkan kadang-kadang mencela orang yang terlalu semangat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, sok suci lu. Oh, sok alim lu. Ya, salat pada waktunya disebut alim. Salat membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat disebut sok alim. Ya, ini sok suci, sok ahli ibadah. Nah, ini hati-hati nih para ikhwah. Kemudian penulis kemudian mengatakan, faqad yuakhirul hajj wa huwa qadirun wa yatafaratul ghazwa wa huwa qa'idun. Yang artinya kadang mengakhirkan ibadah haji padahal ia mampu. Enggan berjihad padahal dalam keadaan lapang. Wa yata'akharu an salatil jamaah thumma an salatil jum'ah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akharuna 'an as-saffil awwal hatta yukhlifahumullahu fin-nar. Dan kadang ia meninggalkan sholat berjamaah sehingga berujung pada meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya masih saja suatu kaum meninggalkan saf pertama hingga Allah mengakhirkan mereka ke neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan di sini. Ada kata-kata yang menarik dikatakan oleh penulis, yaitu meninggalkan sholat berjamaah sehingga berujung pada meninggalkan sholat Jumat. Hati-hati. Buruknya maksiat adalah apa? Seseorang maksiat tersebut membuat dia bermaksiat kepada maksiat lainnya. Sebagaimana perkataan kalau tidak salah Saddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat kepada Allah, satu maksiat, maka ketahuilah maksiat ini akan ngajak saudari-saudarinya yang lain. Satu minum minuman keras, ngajak zina, ngajak main wanita, ngajak mendengar musik, ngajak membunuh, ngajak berzina dengan ibu kandung malahan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Berujung. Meninggalkan sholat berjamaah, berujung kepada meninggalkan sholat Jumat. Hati-hati ini. Ya. Maka termasuk fenomena malas adalah meninggalkan sholat berjamaah. Atau masbuk saat sholat berjamaah. Bahkan masbuknya bukan 1 rakaat, 2 rakaat. Masbuk paling terakhir. Kapan itu? Saat imam dan makmum lainnya sudah duduk tasyahud akhir, baru dia datang. Dan ini tadrijian. Ini pelan-pelan. Iblis mengganggunya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Awalnya saf pertama, kemudian saf kedua, kemudian saf ketiga, kemudian masbuk. Masbuk rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian masbuk paling terakhir, yaitu setelah salam. Bahkan kadang sholat di rumah. Bahkan kadang mengakhirkan waktu sholat. Subhanallah. Ya, bahkan kadang-kadang sholat di luar waktu. Maka hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis tadi mengatakan, masih saja suatu kaum meninggalkan saf pertama hingga Allah mengakhirkan mereka ke neraka. Ini bahayanya orang yang meremehkan sholat berjamaah sampai akhirnya meremehkan saf pertama. Nah, penulis kemudian mengatakan, wa mislu hadza la yash'uru bi ta'nididh dhamir idza nama 'anis salatil maktubah. Wa kadza law fatathu sunnatun ratibah aw wirdun min awradihi fa innahu la yarghabu fi qada'ihi wa la ta'widhi ma fatahu. Ya, beliau mengatakan, perhatikan kata beliau. Si penderita ini, orang yang seperti ini disebut orang yang sakit. Dia tidak sadar dengan teguran hatinya sewaktu tertidur saat masuk waktu sholat wajib. Ini kadang ada orang kan, aduh ketiduran nih gimana. Ini enggak. Saking lama, saking seringnya dia melakukan, mengakhirkan sholat. Akhirnya terlambat sholat merasa biasa. Saya berpesan nih, ya, di masa pandemi COVID-19 untuk para kepala keluarga.
Anda sangat bertanggung jawab ketika Anda di rumah aja, sangat bertanggung jawab dengan kondisi sholat anggota keluarga Anda. Ya, hati-hati. Ini sering kejadian kepada kami pribadi. Kadang-kadang di jalan, ya, karena sudah masuk waktu sholat asar, bingung. Biasanya sholat di rumah, sedangkan kita masih di jalan. Mungkin dari tempat keluarga, tempat orang tua. Maka hati-hati para ikhwah. Anda kepala keluarga sangat bertanggung jawab. Karena Anda pemimpin. Anggota keluarga cuma mengikuti. Anda yang pemimpin, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akhirnya terbiasa mengakhirkan sampai kalau ketiduran dari waktu sholat kemudian dia merasa biasa hatinya. Tidak merasa, aduh kenapa saya ketiduran, aduh kenapa begini. Nggak ada perasaan itu. Karena sudah saking seringnya. Dan ini trik iblis. Ini ahibati. Hafizakumullahu ta'ala. Demikian pula ketika terluput melakukan sholat sunnah rawatib dan meninggalkan wirid-wirid dari wirid-wiridnya. Dia tidak berhasrat untuk mengganti apa yang telah terluput itu. Nggak ada perasaan. Ya, nggak ada perasaan kalau seandainya terluput mengerjakan sholat sunnah kemudian kayaknya nggak usah diqadha deh. Nggak ada perasaan dia seperti itu. Ya. Di zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa ya namanya sholat sunnah ya nggak usah terlalu dipikir, kalau ketinggalan ya udah namanya juga sholat sunnah. Maka kita katakan betul, hukumnya sunnah, perintah yang tidak ditekankan, tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Betul, akan tetapi termasuk ketinggian iman. Membedakan dengan orang beriman lainnya yang memperhatikan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW yang mencontohkan itu. Bahwasanya beliau kalau tidak mengerjakan sholat qabliyah zuhur, maka beliau qadha di waktu sebelum atau setelah sholat asar. Artinya beliau sangat perhatian dalam hal ini, dalam perkara hal-hal yang terluput dari beliau dari amalan-amalan sunnah. Zikir pagi, zikir sore, ya. Maka orang kalau terluput, dia bisa mengerjakan, dia merasa berat. Aduh, tadi belum zikir nih. Dan sebagai pengetahuan, kalau seandainya zikirnya itu dia terluput, setelah subuh dia belum mengerjakannya karena satu dan lain hal, sampai terbit matahari, maka sebagian ulama berpendapat boleh dia qadha di waktu duha. Begitu juga zikir petang jika dia tidak mendapati sholat asar, ya, jika dia tidak mendapati sholat asar, setelah sholat asar dia tidak bisa berzikir sampai terbenam matahari, maka sebagian ulama boleh mengqadhanya di waktu maghrib. Nah ini para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, وَكَذَلِكَ يَتَعَمَّدُ تَفْوِيتَ كُلِّ مَا هُوَ سُنَّةٌ أَوْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَرُبَّمَا لَا يَشْهَدُ صَلَاةَ الْعِيدِ مَعَ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ شُهُودِهَا وَلَا يُصَلِّي الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ وَلَا يَهْتَمُّ بِحُضُورِ الْجَنَازَةِ وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَهُوَ رَاغِبٌ عَنِ الْأَجْرِ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ عَلَى النَّقِيضِ مِمَّنْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Kata penulis hafizahullah ta'ala, dia tidak berhasrat untuk mengganti apa yang telah terluput darinya. Demikian pula dia menjadi terbiasa melalaikan segala yang dianggapnya sunnah atau wajib kifayah. Ada perkataan menarik dari Fadilatul Syekh Dr. Ziyad, ya. Beliau adalah salah satu murid dari murid Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana salafu rahimahullah. Salaf rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan
mereka mengatakan kanu ya'maluna bis sunnah li'annaha sunnah wa nahnu al-an natruku sunnah li'annaha sunnah. Apa artinya? Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka senantiasa mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, di zaman sekarang ada orang yang meninggalkan sunnah, yaitu meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menganggap bahwa hukumnya itu hanya sebatas sunnah, tidak wajib. Paham ya maksud saya? Orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ulama-ulama terdahulu mengatakan mereka mengamalkan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi mereka semangat untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian kaum muslimin di zaman sekarang kebalikannya. Mereka meninggalkan sunnah, yaitu meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena mereka menganggap bahwa amalan tersebut hanya sunnah. Menganggap amalan tersebut hanya sunnah. Ini yang dimaksud oleh penulis tadi. Dia tidak berhasrat untuk mengganti apa yang telah terpuput darinya. Demikianlah dia menjadi terbiasa melalaikan segala yang dianggapnya sunnah. Atau bukan wajib, atau wajib ain, atau fardu ain. Cuma fardu kifayah katanya. Kalau fardu kifayah kan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah yang keras. Jika sebagian mengerjakannya, gugur kewajiban atas perintah tersebut atas sebagian yang lain. Ya, cuma fardu kifayah. Sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau ada yang sudah sholat, ya sudah cukup lah. Saya juga nggak perlu untuk sholat sana. Seperti itu. Merasa tidak perlu pahala. Atau bahkan sama sekali tidak menghadiri sholat id. Padahal sebagian ulama mengatakan wajibnya sholat id. Ya, karena menganggap sholat id, ini pendapat jumhur, bahwasanya hukum sholat id, Idul Adha, Idul Fitri adalah sunnah, maka dia mengatakan, hukumnya sunnah, nggak usah sholat id. Padahal sebagian ulama dia mengatakan dia hukumnya wajib, dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Kenapa? Karena dalam hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para perempuan agar mengeluarkan para perempuan seluruhnya, yang haid, yang perawan, yang sedang dipingit, dikeluarkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha, menghadiri doa-doa kebaikan yang ada pada hari itu. Tidak sholat gerhana, tidak respon untuk menghadiri resepsi kematian dan menyalatinya. Artinya, sholat jenazah itu pahalanya bagaikan gunung Uhud. Man shalla 'alal janazah falahu qirat, wal qiratu mithlul jabal. Yang artinya, barang siapa yang sholat atas jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan satu qirat itu seperti satu gunung pahalanya. Dalam pendapat ulama yang lain seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 km. Ke atas 330-an meter. Yang ahli matematika silahkan berapa berat gunung Uhud. Sebegitu pahala orang yang mendapatkan pahala orang yang sholat jenazah. Tapi dia tidak bergeming. Beda dengan para sahabat, para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh? Jadi ada cerita, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendapat riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shalla al janazah falahu qirat. Ya, barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat.
Dan barang siapa yang mengikuti jenazah, wa man ittaba'al jenazah, sampai dikuburkan, maka falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat, 2 gunung pahala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laqad aktsara alaina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh Abu Hurairah terlalu berlebihan tuh dalam riwayatnya. Yang kita ketahui cuma siapa yang mensolati jenazah dapat pahala 1 qirat. Dan saya sudah sholat jenazah. Habis itu saya pulang tidak ikut menguburkannya. Maka hadis riwayat Abu Hurairah itu terlalu berlebihan. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, benarkah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, benar. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, dari mulai disolati sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Mendengar hadisnya sahih, apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Laqad farratna fi qararita katsirah. Berarti selama ini kita sudah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kebiasaan beliau hanya sholat jenazah, habis itu pulang. Tidak mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Nah, ada orang yang malas. Dan ini potret dari lemahnya iman. Dia malas untuk mengerjakan sholat jenazah. Ya, dia tidak mengejar untuk mengerjakan sholat jenazah. Apalagi sampai mengantarkan kepada kuburan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan dia tidak menginginkan pahala dan tidak merasa butuh. Nah, ini tidak merasa perlu dengan pahala tersebut. Ini sebagian kelompok kaum muslimin yang keyakinannya menyimpang. Mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah tidak perlu, tidak menginginkan surga dan tidak takut kepada neraka. Ini keliru, bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul dan kebiasaan para salafus saleh. Keliru. Kenapa orang beribadah kepada Allah, dia tidak mempengaruhi keikhlasannya kalau dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Artinya ketika kita beramal, ingin surga itu tidak mengurangi keikhlasan. Ya. Nah, ada sebagian orang bukan hanya tidak mau berlomba-lomba dalam menggapai surga, dia merasa tidak perlu. Seperti perkataan sebagian orang yang menyimpang, mengatakan abadullah la khaufan min nari wala syauqan ila jannati wala rajaan ila jannati walakin a'budullaha syauqan li liqa'ih. Artinya, aku beribadah kepada Allah bukan karena takut, bukan karena aku menginginkan surganya Allah, atau bukan karena aku takut terhadap neraka. Tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta, rindu aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar, bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Artinya, untuk mendapatkan surga yang diliputi oleh minyak wangi misik, maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba mendapatkannya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang sahabat, ya, haulahanu dandit, seputar minta surga dan dijauhkan dari api neraka, itulah permintaan kita. Nah, ini para ikhwan. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwasanya kalau orang beramal menginginkan surga itu mengurangi keikhlasan. Ah, ini lebih parah lagi daripada itu, yaitu dia merasa tidak perlu pahala. Ya, ini tanda malas dan ini tanda turunnya iman.
Dan ini kontras dengan orang-orang yang telah Allah deskripsikan dengan firman-Nya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, orang-orang yang malas tidak seperti ini. Tidak bersegera. Nggak ada namanya lomba-lomba dalam kebaikan, nggak ada. Malas ente aja deh, nggak bisa. Ya ini tanda kurangnya iman. Kemudian penulis mengatakan, wa min madzahirit takasuli fi ta'at at-takasulu an fi'li sunanir rawatibi wa qiyamil lail wa tabkiri ila al-masajid wa sairin nawafil, fa mathalan salatul duha la takhtur lahu bibal fadlan an raq'atay taubah wa salatil istikharah. Artinya di antara bentuknya yang lain adalah, yaitu bentuk malas yang lain adalah bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan jenis apapun, ya. Dan para ulama mengatakan ketaatan itu pengertiannya adalah fi'lu ma'mur wa tarki mahdzur, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Malas melaksanakan sholat rawatib. Rawatib artinya jamak dari ratib. Ratib artinya yang menyelingi, yaitu bahasa kita qabliyah, ba'diyah. Malas dia. Padahal pahalanya besar. Man sabara ala sintai asyrata rak'ah fil yaumi wal lailah bunyah lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang terus teguh, kokoh, tegar melaksanakan 12 rakaat di siang dan malam hari, maksudnya salat-salat qabliyah, ba'diyah, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Pahalanya besar, tapi dia malas-malasan, merasa tidak perlu. Nah, ini contoh pemalas dan contoh sedang turun imannya. Salat malam, ya, salat malam. Ada sebagian orang, subhanallah, mungkin yang termasuk di dalamnya yang berkata, bangun malam nggak sholat malam. Tetapi yang pertama kali diambil handphonenya. Kemudian setelah itu, kalaupun sholat juga cuma 1 rakaat. Witir. Selebihnya dia sibuk dengan handphone. Ini malas. Ya. Bersegera ke masjid. Ke masjidnya ditunda-tunda. Ya. Atau ibadah-ibadah lainnya semisal sholat duha. Jika ibadah-ibadah tersebut saja tidak terbetik dalam pikirannya, apalagi dengan sholat taubah dan sholat istikharah. Sholat taubat adalah, ada hadisnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu," saya bacakan ya hadisnya yang sahih salat taubah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban." Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa. Fayuhsinut tuhur, lalu dia berwudu yang bagus. Tsumma yaqumu fayusalli raka'atain. Kemudian dia bangun lalu sholat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan ampuni dosanya. Nah, ini namanya sholat taubat. Kapan dikerjakan? Setelah melakukan dosa. Ada waktu khusus? Tidak ada. Ada bacaan khusus? Tidak ada. Ada jumlah bilangan khusus? Tidak ada. Pokoknya setelah melakukan dosa. Ada tempat khusus? Tidak ada. Ada waktu khusus? Tidak ada. Ada jumlah bilangan khusus? Tidak ada. Ada jenis khusus suratnya yang dibaca? Tidak ada. Ada sebab khusus, sebabnya adalah berdosa. Apabila melakukan dosa, maka hendaklah dia sholat taubat. Ada tata cara khusus? Iya, tata cara sholat. Seperti sholat kita 2 rakaat subuh ataupun yang semisalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini para ikhwah. Adapun sholat istikharah adalah sholat minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istikharah dilakukan bukan hanya karena ada 2 pilihan, kemudian bingung memilih satu yang lain. Satu pilihan kuat, tetapi kemudian ada pilihan yang kedua, ini yang menyebabkan bingung. Tidak, bukan itu saja. Sholat istikharah apabila seseorang ingin minta kebaikan, itu intinya.
Karena khair artinya kebaikan. Apabila di belakangnya ditambahi alif, sin, dan ta, itu berarti istikhar. Itu meminta kebaikan. Seperti istiqlal, meminta kemerdekaan. Istirahat, meminta istirahat. Ya, diawali dengan alif, sin, dan ta. Nah, ini potret yang keberapa? Yang kelima. Ya, Yang keempat. Ya, baik. Baik, yang kelima, ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi hati-hati ya, sifat malas jangan sampai terjadi pada diri kita. Sifat malas jangan sampai terjadi pada diri kita. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang kelima, wa minal madhahir dhiqus sadri wa taghayyurul al-mazaj wa inhibas at-tab' hatta ka'anna 'ala al-insan thuqlan kabiran yanu'u bih fayusbihu sari' at-tadajjur wa at-ta'affuf min adna shay' wa yash'uru bid-dhiq min tasarrufatin nas hawlahu wa tadhhabu samahatu nafsihi. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بقوله الإيمان الصبر والسماحة ووصف المؤمن بأنه يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Kata beliau, fenomena lemahnya iman adalah tidak lapang dada, hilang selera, terperangkap dalam ego, bahkan seolah ada beban berat yang menghimpit. Akibatnya menjadi cepat emosi atau berkeluh kesah hanya karena urusan sepele. Merasa tertekan dengan tingkah orang di sekitarnya dan menjadi tidak toleran. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu adalah kesabaran dan toleransi. Hadis diriwayatkan di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah. Kemudian beliau mendeskripsikan seorang mukmin dengan beramah tamah. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak beramah tamah. Kita bahas masalah ini. Penulis mengatakan tidak lapang dada, sering marah-marah, susah memaafkan, pendendam. Ini sedang lemah iman. Ini sedang turun iman. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddatil muttaqin." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Taib. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bersedekah di waktu lapang dan waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Tidak lapang dada. Suka marah-marah. Tidak lapang dada. Suka mendendam. Hilang selera. Lagi nggak mood. Terperangkap dalam ego, bahkan seolah ada beban yang berat menghimpit. Akhirnya menjadi cepat emosi. Berkeluh kesah hanya karena urusan sepele. Padahal perkaranya tidak terlalu berat. Tetapi suka berkeluh kesah. Merasa tertekan dengan tingkah orang di sekitarnya. Menjadi tidak toleran. Artinya tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, padahal orang tersebut tidak salah-salah amat. Amat aja nggak salah. Dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian penulis mengatakan, padahal orang beriman itu ya'laf. Ya'laf itu dia suka bergaul. Wa yu'laf, dan suka digauli. Diterjemahkan di sini ramah tamah. Orangnya mudah bergaul dan mudah digauli. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala khaira. Tidak ada kebaikan apapun bagi siapa yang tidak mudah bergaul dan tidak mudah digauli. Susah untuk digauli. Maka hati-hati nih, yang kadang-kadang punya sifat introvert. Introvert. Hati-hati. Nah, kadang-kadang seseorang ya susah untuk bergaul. Karena menganggap dirinya susah untuk memaafkan kesalahan orang lain yang ada di sekitarnya. Makanya akhirnya dia tidak mau bergaul. Nah, ini tidak benar. Ini termasuk daripada lemah iman. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau ditanya, "Man najah, wahai Rasulullah, di mana ada keselamatan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisanmu. Kalau di zaman sekarang jaga lisan, jaga tulisan. Ya, status, komentar, jaga. Kemudian wal yas'aka baituk, dan hendaknya engkau bernyaman, merasa nyaman di rumahmu. Kemudian yang ketiga, wa baki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Apakah hadis ini bertentangan dengan seseorang tidak bisa bergaul dan tidak bisa digauli? Maka jawabannya adalah tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksud dari hadis bahwa seorang mukmin sifatnya ya'laf wa yu'laf. Ya, yaitu mudah bergaul dan mudah digauli. Maka sedangkan hadis yang tadi yang kita sebutkan bahwa itu menunjukkan kalau terjadi kegentingan di luar sana, maka lebih baik dia di dalam rumah agar tidak mendapati kegentingan yang berujung kepada dosa tersebut. Nah, baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Selanjutnya, jadi saya berharap dan kita berdoa kepada Allah, semakin kita berhijrah, meniti jalan istiqamah, maka semakin pula kita lebih bersabar, lebih santun kepada orang, ya, terutama saat mendakwahi orang-orang yang menyimpang dari agama, maka lebih bersabar, lebih santun, dan semisalnya. Kemudian yang keenam, wa min madhahiri dha'fil iman adamu ta'athuri bi ayatil Quran la bi wa'dihi wala bi wa'idihi wala bi amrihi wala nahi wala fi wasfihi lil qiyamah fa dha'iful iman yamallu min sama'il Quran wala tutiqu nafsuhu muwasalata qira'atihi fa kullama fatahal mushafa kada an yaghlifahu. Artinya, lalai dari atau tidak peka dan tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Malah berat kalau diperdengarkan Al-Quran, berat dia, tidak mau, tidak suka. Tidak dengan janji-janji dan ancaman-ancaman. Tidak pula perintah dan larangan. Maksudnya, apabila ada dalam Al-Quran itu janji-janji Allah berupa kebaikan-kebaikan di akhirat, ataupun ancaman-ancaman di akhirat oleh Allah di dalam Al-Quran, baik berupa itu ancaman-ancaman neraka, maka dia biasa saja. Ya, mendapatkan sifat ayat Al-Quran mensifati tentang surga, nikmat-nikmatnya, dia biasa saja. Nah, ini tanda lemahnya iman, merasa biasa saja saat mendengarkan Al-Quran. Nah. Kemudian penulis mengatakan, tidak dengan janji-janji dan ancaman-ancaman. Maksudnya janji-janji tadi sudah ya. Janji-janji yang ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang bersabar, maka seperti ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka seperti ini. Atau ancaman-ancaman. Dia tidak merasa takut dengan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Ya, tidak merasa takut. Barang siapa yang berzina, ancaman dalam Al-Quran misalkan riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah, dia biasa aja. Ya, dia biasa aja.
Dia tidak takut dengan ancaman tersebut. Maupun dengan penggambaran hari kiamat, nggak takut dia. Tidak seperti para sahabat. Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahnu inda Rasulullah SAW yudzakiruna bil jannah ka'anna ra'yu ain." Kita sering duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Saking khusyuknya mereka mendengar penjelasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Maupun dengan penggambaran hari kiamat tentang baca misalkan surat Al-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jika telah bergoncang bumi, kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada dalamnya. Baru saat itu manusia mengatakan, mana? Ada apa dengan bumi? Dia baca ini tidak merasa kerugian, kehilangan. Ya. Kenapa? Karena ayat tersebut masuk ke dalam relung-relung hatinya. Dalam surat Al-Hajj misalkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat adalah goncangan yang nyata, yang besar. Dia biasa saja. Nah, ini ahibati wallahu a'lam. Kemudian maupun dengan penggambaran hari kiamat, mereka yang lemah imannya berpaling dari mendengar Al-Quran, jiwanya tidak sanggup konsisten membacanya, ketika membuka Al-Quran hampir-hampir menutupinya kembali. Ini seperti orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, dan Rasulullah SAW berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjura. Mahjura itu artinya tidak diacuhkan, tidak ada nilainya, tidak dianggap. Nah, ini contoh lemahnya iman. Kalau kita ingin baca tafsiran dari ayat ini, surah Al-Furqan ayat 30, maka banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang Al-Furqan ayat 30 ini. Tentang Al-Furqan ayat 30 ini. Apa maksud memboikot Al-Quran? Yang pertama, apabila dibacakan Al-Quran di hadapannya, dia ngobrol. Satu. Ini tanda lemah iman nih. Yang kedua, yaitu tidak membacanya. Dua, tidak mengamalkan konsekuensi ayatnya. Tiga, sering mendengar selain Al-Quran. Empat, ya, dan seterusnya. Ini contoh orang-orang yang dia tidak sanggup konsisten dengan Al-Quran. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ya, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan al-ghafla 'anillahi azza wa jalla fi dzikrihi wa du'aihi subhanahu wa ta'ala. Fa yaskulu dzikr 'anidz-dzakir. Wa idza rafa'a yadahu lid-du'a sar'ana ma yaqbiduhuma wa yumdi wa qad wasafa Allahul munafiqina biqaulih wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Lalai dari mengingat Allah, jarang lisannya berzikir. Hari Jumat diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, tidak pernah satu waktu pun berselawat, satu kali pun enggak. Allahu Akbar. Ini lemah imannya. Hari Jumat yang diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, dia merasa tidak berat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga berat ketika berzikir. Dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang mati, para ikhwan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayy wal mayit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Nah, makanya termasuk tanda tingginya iman kemana-mana berzikir, ya. Jika mengangkat tangan untuk berdoa, begitu cepat diturunkannya, lalu kemudian berlalu. Kalau doa cepat-cepat, asal aja. Di situ silakan berlalu. Allah mendeskripsikan orang munafik dalam firman-Nya, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah An-Nisa ayat 142. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang bisa saya sampaikan dari materi sudah 7 poin tanda lemahnya iman. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Tafadhal, silahkan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Afwan Anda pakai akun satunya Ustadz ya, karena terkait koneksi di sini ya. Silahkan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya tentang sholat rawatib qabliyah zuhur yang 4 rakaat. Apabila hanya sempat sholat 2 rakaat atau bahkan tidak sempat sama sekali karena uzur, apakah bisa diqadha Ustadz sebelum iqomah sholat asar? Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Secara umum mengqadha amalan sunnah yang sudah menjadi kebiasaan boleh. Ya, boleh. Dan diqadha terserah waktunya. Apakah mengqadhanya sebelum salat asar, sebelum iqamah, ataukah mengqadhanya bahkan setelah salat asar? Boleh. Karena sholat yang tidak diperbolehkan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh adalah sholat yang tidak ada sebab. Adapun yang ada sebab seperti mengqadha amaliyah yang tertinggal walaupun hukumnya sunnah, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, untuk di jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Untuk di Zoom cuma itu saja Ustadz. Iya. Saya ambil dari Instagram ya. Saya juga live Instagram ini. Boleh nggak? Hah? Saya ambilkan dari Instagram. Padahal Ustadz. Iya. Sebentar ya. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara kita mengganti sholat-sholat yang dahulu tidak dikerjakan saat belum hijrah? Nah, ini bagus ini pertanyaan. Ya, pertanyaan sangat bagus. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu ada waktu yang seseorang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ada waktunya yang seseorang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innas salata
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Telah diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Baik. Berarti salat wajib itu ada waktunya yang sudah ditentukan. Salat subuh dari mulai terbit fajar kedua sampai sebelum terbit matahari. Salat zuhur dari mulai tergelincirnya matahari dari pertengahan menuju barat sampai sebelum bayangan dari matahari 2 kali bendanya dan seterusnya. Maka apabila ibadah yang sudah ditentukan waktunya ditinggalkan oleh seorang muslim yang baligh, berakal, dan wajib melaksanakan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka pada saat itu tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Ya, waktu mengerjakannya sudah habis. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ma baina hadaini waktu. Di antara 2 waktu ini adalah waktu sholat. Itulah waktu sholatnya. Apabila orang muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, dan dia wajib mengerjakan sholat, lalu dia tidak sholat sampai waktunya habis, berarti waktunya sudah habis. Maka berarti tidak bisa diqadha. Lalu apa yang dikerjakan Ustaz? Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya adalah dengan sebenar-benar taubat. Yang pertama, ikhlas. Hanya karena Allah, bukan karena tuntutan apa-apa. Berharap hanya ridha Allah. Yang kedua, menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan. Bahwa dia sudah meninggalkan sholat wajib, padahal dia wajib mengerjakan sholat tersebut. Ya, dan penyesalan ini harus sangat mendalam. Kenapa? Karena dia melakukan dosa yang lebih parah daripada berzina dengan ibu kandung. Daripada membunuh bapak kandung, lalu dia mutilasi, lalu dia makan. Kalah dosa ini dibandingkan meninggalkan sholat 5 waktu. Dia wajib menyesal, sebenar-benar menyesal. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Yang keempat, dia memutuskan dosa meninggalkan sholat. Artinya dia terus sholat sampai dengan sebenar-benarnya sholat. Adapun kewajiban qadha tidak ada. Ini pendapat ulama yang saya lebih condong kepadanya. Ya, pendapat ulama yang saya lebih condong kepadanya. Dan ahibati hafizakumullah taala, puasa Ramadan juga begitu. Apabila ada seorang muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, dia wajib mengerjakan puasa Ramadan, lalu dia ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Lalu dia ingin bertobat, maka jawabannya tidak ada qadha atas. Karena dia adalah ibadah yang sudah habis waktunya. Jika ibadah dikerjakan di luar waktunya tanpa ada sebab syar'i, maka ini berarti dia mengerjakan perbuatan bid'ah. Seperti itu. Maka caranya tidak ada qadha atasnya. Kecuali kalau dia punya hutang puasa. Hutang puasa itu apa? Dia haid, lalu dia tidak puasa, lalu dia belum bayar puasanya. Nah, ini wajib dibayar. Wajib dibayar. Kalau ada orang seperti ini meninggal, maka wajib para anaknya membayarkannya. Kalau tidak, dia masih punya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hutang puasa. Kalau tadi bukan hutang puasa, meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat, maka tidak ada qadha, tidak ada kafarat, tetapi dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dan ini pendapat ulama yang saya lebih condong kepadanya. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lain. Mas Rizky? Atau saya bacakan dari Umi Hidayati.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah menahan diri untuk tidak banyak bergaul karena melihat banyak mudarat termasuk tanda lemahnya iman? Karena sekarang orang sering banyak ghibah. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Asal hukumnya bergaul dan sabar dalam pergaulan lebih utama dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak sabar. Dan termasuk kesabaran adalah apabila kita duduk-duduk di sebuah pergaulan, perkumpulan, lalu ada ghibah di situ, maka kita sabar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sabar pada saat itu. Kalau tidak mau, maka pada saat itu baru kita keluar. Ya, seperti itu. Jadi asal hukumnya bergaul lebih utama dibandingkan tidak bergaul. Kenapa? Karena dengan bergaul kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, ya, kata beliau, anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Rasulullah SAW juga bersabda, man istata'an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nah, ini menunjukkan bergaul lebih baik. Jika dia sabar lebih baik dibandingkan tidak bergaul dan tidak sabar. Tetapi tentunya kalau seandainya tidak sanggup, maka dia boleh untuk beruzlah, menyendiri. Ya, tetapi saya katakan asal hukumnya bergaul lebih utama. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya tentang dosa zina. Ada yang menjelaskan bahwa dosa zina adalah seperti hutang yang nantinya harus dibayar dan kemungkinan anaknya, istrinya atau keluarganya akan membayarnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang sering dikatakan orang, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, maka seperti itu pula yang akan diperbuat padamu. Ya. Sebagaimana yang kamu perbuat, maka seperti itu pula yang diperbuat padamu. Ini hadis disebutkan oleh Al-Ajluni di dalam kitabnya Kashful Khafa dan dilemahkan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dha'iful Jami'. Dan maknanya adalah sebagaimana yang kamu lakukan maka seperti itu pula kamu akan mendapatkan akibatnya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Fa innal jazaa min jinsil amal. Karena sesungguhnya ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Tetapi ini pada diri sendiri, bukan pada keluarga. Pada keluarga saya tidak tahu, ada dalilnya. Ya, misalkan nih, ya, seseorang mukul orang lain, maka dia akan mendapatkan keadaan buruk dari pukulannya terhadap orang lain tersebut. Ini bukan hukum karma ya. Hukum karma itu, kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, karma adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Karma adalah hukum sebab akibat. Sebab akibat. Artinya, karena sebab dia melakukan seperti ini, maka dia akan melakukan seperti itu, dilakukan kepadanya seperti itu. Balasan atas perbuatannya, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka dari satu sisi ini benar. Tapi kalau karma yang dimaksud adalah bahwa si bapak berzina, na'udzubillah, si bapak berzina, kemudian anaknya nanti dizinahi oleh orang lain, anak si bapak ini dizinahi oleh orang lain, maka ini tidak benar. La taziru wazratun wizra ukhra. Yang artinya tidak ada dosa ditanggung oleh orang lain. Tidak. Seseorang menanggung dosanya sendiri. Tidak ditanggung oleh orang lain. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi saya ulangi jawabannya bahwa benar memang seseorang akan mendapatkan akibat dari perbuatannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Akibat dari perbuatannya, tetapi akibat tersebut ya dia sendiri yang mendapatkannya, bukan anak istrinya, anak keturunannya, bukan.
Karena apa? La taziru wazratu wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain, oleh pelaku dosa yang menanggungnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Mengenai mensolati jenazah. Apakah seorang akhwat boleh mensolati jenazah ikhwan atau mukmin? Tempat berdirinya di sebelah mana mayit? Jika itu jenazah ikhwan atau mukmin. Jika jenazah itu akhwat atau mukminah. Maka asal hukumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mensolati jenazah bagi perempuan. Diperbolehkan. Ya, mensolati jenazah bagi perempuan diperbolehkan. Karena tidak ada batasan yang menghalangi seseorang. Sebentar. Karena tidak ada batasan dalam syariat yang saya ketahui bahwa sholat jenazah khusus untuk laki-laki. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Sholat jenazah disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Sholat jenazah bagi perempuan di rumahnya atau di masjid. Seluruhnya itu tidak mengapa. Aisyah radhiyallahu anha pernah mensolati atas Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal. Maka sholat jenazah disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perempuan mensolati jenazah laki-laki, di mana dia berdiri? Jawabannya adalah kalau dia mensolati jenazah laki-laki seperti laki-laki mensolati jenazah laki-laki, yaitu di tengah. Adapun seorang perempuan mensolati jenazah perempuan, maka seperti laki-laki mensolati jenazah perempuan juga seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ketika tidak adanya dalil yang membedakan antara ibadah laki-laki dan perempuan, maka asal hukumnya semua ibadah diperbolehkan baik laki-laki dan perempuan. Allahu a'lam. Saya punya keponakan yang senang menyanyi. Saya bermaksud untuk menanamkan syariat musik kepada keluarga saya. Bagaimana cara yang baik atau paling baik untuk menanamkan syariat mengenai musik tersebut agar dapat diterima oleh keluarga? Alhamdulillah saya baru mengenal manhaj salaf 3 tahun, jadi belum cukup ilmu menerangkan kepada dari A ke Z perihal haramnya musik tersebut. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa menasehati keluarga tentang haramnya musik dan nyanyian. Tidak ada nasihat yang paling utama dibandingkan yaitu menyebutkan dalil-dalil tentang haramnya musik dan nyanyian. Tidak terlalu banyak prolog, tidak terlalu banyak retorika, ya. Sebutkan saja dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijma', ingat ya, haramnya musik dan nyanyian itu ijma' para ulama, kecuali yang dikecualikan dalam beberapa keadaan. Alhamdulillah. Ya, seperti misalkan pemukulan rebana oleh anak-anak kecil perempuan di saat walimatul urus di hadapan para perempuan. Kemudian juga pemukulan rebana di saat hari raya atau menyambut tamu-tamu yang besar, maka ini diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Itu saja dan tidak ada alat musik yang lain. Nah, jelaskan itu, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya.
Apakah seseorang yang telah melakukan aborsi harus membayar kafarat? Maka jawabannya tidak. Tetapi dia harus wajib bertobat karena dia telah membunuh seseorang. Aborsi haram hukum. Bahkan sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya bayi itu sudah berumur lebih dari 4 bulan, sudah ditiupkan ruh padanya, maka ada sebab syar'i atau tidak ada sebab syar'i untuk menggugurkannya, tetap haram. Kenapa? Karena berarti sudah membunuh. Jadi begini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun, yang artinya sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu 40 hari terkumpulnya air mani dan sel sperma, telur. Air mani dari laki-laki dan sel sperma dari perempuan. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah. 40 hari selanjutnya menjadi sepotong daging. Berarti 4 bulan. 40, 120 hari. 4 bulan. Lalu Allah memerintahkan untuk mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Berarti setelah 4 bulan ada ruh. Dia manusia. Meskipun baru di dalam janin. Maka Imam Ibnu Utsaimin mengatakan walaupun ada sebab syar'i untuk menggugurkannya. Misalkan kalau dibiarkan ibunya mati. Maka tetap dibiarkan. Kenapa? Karena menggugurkan pada waktu itu berarti jelas itu membunuh. Paham ya? Menggugurkan pada waktu itu jelas apa? Membunuh. Sedangkan belum pasti apakah ibunya itu kalau seandainya dibiarkan sampai besar akan mati. Belum pasti. Jadi mengerjakan yang membunuh sudah pasti, sedangkan menyelamatkan sang ibu belum pasti, dalam artian ibu sendiri belum pasti dia tidak tahan dengan kehamilannya tersebut. Nah ini, apalagi kalau tidak ada sebab. Dan kalau sebelum 4 bulan gimana Ustaz? Maka sebelum 4 bulan terjadi khilaf di antara para ulama. Di dalam perkara apabila sang ibu dalam keadaan beliau itu sangat lemah dan berpotensi berbahaya terhadap nyawanya. Maka pada saat itu seseorang, ya, sebagian ulama berpendapat boleh menggugurkannya. Jika tidak ada sebab, maka mereka sepakat haram hukumnya. Jika tidak ada sebab. Nah, kafaratnya apa? Tidak ada kafaratnya. Kafaratnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi pertanyaan? Kita ambil dari Instagram coba ya. Dari Bang Yos _independent_property. Misalnya saya lupa menunaikan salat asar lalu teringat saat menjelang azan maghrib, apakah saya boleh mengqadha salat asarnya di waktu maghrib? Maka jawabannya adalah hadis Rasul riwayat Imam Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa dari salatnya
atau tentang sholatnya, atau ketiduran atas sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat. Maksudnya saat dia ingat dari lupanya atau saat dia bangun. Tidak ada penembus dosa atasnya kecuali itu. Nah, dalam kasus Bang Yos seperti ini bagaimana? Lupa sholat asar, ingatnya menjelang azan maghrib. Maka langsung berwudu, langsung sholat. Ya, langsung sholat. Setelah sholat asar baru sholat maghrib. Seperti itu. Ya wallahu a'lam. Apakah sholat di rumah perlu iqamah juga? Iya, boleh diiqamahkan. Ya. Dan hukum pengucapan iqamah ketika sholat di dalam rumah sebentar. Hukum pengucapan iqamah ketika sholat di dalam rumah. Apakah syarat, wajib, ataukah tidak? Maka yang lebih utama apabila seseorang sholat sendirian di dalam rumah ataupun sholat berjamaah di dalam rumah karena pandemi COVID-19, maka hendaklah dia mengucapkan iqamah. Tetapi jika sholat tanpa iqamah, sah sholatnya. Akan tetapi dia ketinggalan sebuah amalan yang lebih utama untuk dilakukan. Nah, kenapa? Karena iqamah adalah merupakan sunnah yang sangat ditekankan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disyariatkan di dalam sholat berjamaah. Dan bagi siapa yang mengerjakan sholat sendirian dari para lelaki tanpa ada perempuan, tanpa ada jamaah, maka tidak perlu azan dan iqamah. Tetapi lebih utama dia azan dan iqamah. Ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza hadaratis salatu liyu'adzin falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Yang artinya, jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Yang paling tua dari kalian menjadi imam. Nah, ini menunjukkan bahwa iqamah tidak disebutkan, maka dia hukumnya sunnah. Tetapi sunnah muakkadah. Kenapa? Karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Ukhti CAAA _ Afwan mau tanya, jika di dekat kita ada teman yang kelihatannya sangat lelah sekali hingga waktu zuhur hampir lewat, apakah kita bangunkan atau jadi uzur baginya karena keletihan? Maka jawabannya di sini dilihat, apabila dia memerlukan tidur dan tidurnya tersebut kalau dibangunkan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, atau bahkan mungkin menyebabkan dia berbahaya keadaan tubuhnya, seperti sakit keras, ataupun seperti nyawanya berbahaya, maka pada saat itu kita tidak bangunkan. Ya, tetapi asal hukumnya tetap dibangunkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita lupa tahiyatul awal? Atau tasyahud awal lebih tepatnya. Kalau tahiyat ula, tasyahud awal.
ketika sholat langsung berdiri untuk rakaat ketiga, maka jawabannya berarti seseorang lanjutkan sholatnya rakaat ketiga kalau sholat maghrib, lanjutkan sholatnya lagi rakaat keempat kalau sholat zuhur, asar, ataupun isya, lalu nanti sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Bagaimana urutan sholat rawatib apabila safar dan melakukan sholat jamak takdim zuhur? Maka jawabannya, saat safar tidak disyariatkan sholat rawatib, qabliyah ba'diyah, kecuali qabliyah zuhur. Qabliyah subuh maksud saya ya. Qabliyah subuh. Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa ma tarakaha hadaran wala safaran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Ya, maka tidak ada sholat rawatib tidak disyariatkan saat safar. Kenapa? Karena sholat wajib saja boleh diqashar. Sholat wajib saja boleh diqashar. Allahu a'lam. Bolehkah sholat berjamaah di masjid selain masjid salaf karena di daerah kami tidak ada masjid salaf? Gini, istilah masjid salaf ini perlu didudukan karena nanti menjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Masjid semuanya boleh kita sholat di dalamnya, ya. Dan rata-rata masjid-masjid mengamalkan apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Memang ada sebagian masjid-masjid yang di dalamnya masih mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya kita sholat berjamaah, sholatlah berjamaah bersama kaum muslimin, di mana kaum muslimin mengerjakannya. Ya, entah itu masjid yang banyak jamaah yang sudah menganut akidah ahlus sunnah wal jamaah bermanhaj salaf ataupun tidak, sholatlah bersama kaum muslimin. Ya. Dan jika di dalam sholat atau setelah selesai sholat mengerjakan orang-orang di masjid tersebut mengerjakan amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ini istilah masjid salaf ini nanti jadi fitnah lagi di tengah kaum muslimin. Artinya ingin eksklusif di dalam jamaah kaum muslimin. Tidak. Kita ini membaur dengan kaum muslimin di masjid yang dibangun oleh para ikhwah yang sudah menganut manhaj salaf itu untuk umum. Kemudian kaum muslimin yang sudah menganut manhaj salaf boleh juga untuk sholat di masjid-masjid yang umum di tengah kaum muslimin. Tidak mengapa. Tetapi bedanya kalau seandainya di masjid-masjid yang dikerjakan yang masih dikerjakan perbuatan-perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka seseorang tidak boleh mengikutinya. Wallahu a'lam. Taib. 5 menit lagi ya, kita ambil pertanyaan. Ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan? Kita ambil dari Instagram ya. Apakah ada bagi wanita mengqadha salat maghribnya ketika dia suci di waktu isya? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wanita suci di waktu isya, apakah dia mengerjakan sholat maghrib dan isya? Gitu ya. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat, yang kita lebih kuatkan dari pendapat para ulama adalah, tentunya para ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan iya. Siapa yang suci dari haidnya di waktu isya, dia kerjakan maghrib dan isya. Kenapa? Alasan mereka karena waktul ula waktun lithaniyah indad darurah. Waktu sholat maghrib itu juga adalah waktu di sholat isya saat dalam keadaan terpaksa. Ya, waktu juga di sholat isya saat dalam keadaan terpaksa. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengerjakan sholat
maghrib, perlunya mengerjakan sholat isya. Kenapa? Alasan pendapat yang kedua bahwa wanita ini di waktu maghrib belum suci. Dan wanita yang tidak suci karena haid tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat maghrib. Ya, maka pada saat itu yang wajib dia kerjakan hanya pas waktu dia suci. Waktu sucinya adalah sholat isya. Nah, seperti itu. Waktu sucinya hanya sholat isya. Sebentar. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang suci di waktu sholat isya, maka dia hanya diwajibkan sholat isya karena belum ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapa yang suci di waktu isya maka dia wajib mengerjakan maghrib dan isya. Belum ada dalil khusus tentang itu. Sedangkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka terutama para wanita, mereka banyak yang kejadian seperti ini pada mereka. Tentunya kalau seandainya kejadian seperti ini pada mereka, maka banyak juga yang mengerjakan akan hal ini semestinya. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan meninggalkan penjelasan. Di waktu penjelasan itu diperlukan, tidak diperbolehkan. Dan sedang Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Nah ini. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, sudah 1,5 jam. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan Mas Rizky kalau ingin ada yang disampaikan. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Bisa kita terima kasih atas peserta yang telah hadir. Jazakumullah khairan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi ya Ustaz ya. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Boleh kita akhiri? Ya, silahkan. Terima kasih atas semuanya Ustaz. Semoga Allah tetap jaga kita dalam mahat ini Ustaz. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.